Salve fratres, how are you today? Welcome back to the jungle of Protestantism. Te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Karena saking banyaknya netizen Katolik bertanya kepada saya soal predestinasi, maka kita akan melanjutkan seri pembahasan tentang predestinasi dengan langsung menunjukkan kesalahpahaman tentang predestinasi Tuhan. Kita sudah membantai Ester Soru, gagasan Ester Soru, dan berikutnya ini yang menunggu giliran adalah Budi Asali. Oke, vámonos. Vámonos. Kita membantai gagasan sesat. So, kali ini kita beri judul predestinasi atau prediksi fatal, sebuah tanggapan Katolik terhadap determinisme Calvinis versi Budi Asali. Jadi tanggapan ini merupakan tanggapan Katolik terhadap determinisme Calvinis versi sebagaimana diajarkan Budi Asali, perspektif Budi Asali. Siapa Budi Asali? Cari tahu sendiri. Saya mengandaikan Anda sudah kenal siapa Budi Asali dengan akronim BUAS. Jadi menurut Budi Asali ada kutipan yang legendaris, ya. Tuhan menentukan segala sesuatu, bahkan dosa, tapi manusia tetap bertanggung jawab. BUAS, Budi Asali. Apakah ini iman yang kokoh atau justru paradoks yang dibungkus dengan label misteri? Dalam perbincangan panjang antara pendeta Budi Asali dan host program Meja Anugerah, kita disuguhi versi keras dari ajaran double predestination, versi kerasnya, double predestination ala Calvinistik, bahwa Allah bukan hanya menentukan siapa yang diselamatkan, tetapi juga siapa yang dibinasakan sejak kekekalan tanpa syarat apapun. Bahkan jatuhnya debu dan warna baju pun diklaim sebagai bagian dari ketetapan ilahi. Menurut saya terlalu cepat, ya. Oke. Kuliah kita pagi ini akan menyoroti secara kritis ketegangan filosofis dan teologis dalam narasi tersebut, narasi BUAS, mengungkap pelarian ke dalam misteri yang justru meninggalkan akal budi dan menunjukkan bahwa konsekuensi logisnya adalah dehumanisasi, perendahan martabat manusia, dan kontradiksi moral. Itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari, ya. Dehumanisasi dan kontradiksi moral. Mari kita bongkar. Poin yang pertama, konsep Tuhan yang totaliter, kekuasaan tanpa kebijaksanaan. Dalam kerangka Budi Asali, Tuhan adalah semacam supreme programmer, programmer ultim, programmer paling tinggi, programmer paling besar, yang menetapkan segala sesuatu hingga perbuatan dosa sekalipun. Jadi dalam kategori seperti ini, kedaulatan Tuhan sama dengan determinasi total, penetapan keseluruhan. Kebebasan manusia sama dengan ilusi moral yang dipertahankan demi tanggung jawab. Padahal, menurut tradisi filsafat Katolik, misalnya Santo Thomas Aquinas, kedaulatan Tuhan tidak identik dengan penentuan kausal langsung atas semua hal. Kedaulatan Tuhan tidak berarti penentuan kausal secara langsung. Tuhan menyebabkan secara langsung segala hal, tidak. Ada hukum alam yang bekerja. Tuhan memang penyebab utama, causa prima namanya dalam metafisika, tetapi tidak membatalkan keberadaan penyebab sekunder, ya, termasuk kehendak bebas manusia. Penting ini karena konsekuensinya kepada, kalau yang muncul di pikiran saya adalah penolakan mereka terhadap Bunda Maria dan para kudus. Tuhan itu penyebab pertama, tetapi tidak menyebabkan, tidak membatalkan, tidak mengeliminasi, tidak meniadakan keberadaan penyebab sekunder, ya. Tuhan menciptakan manusia bebas bukan supaya ditentukan, tetapi supaya bisa mencintai. Kata kuncinya sebenarnya yang satu saja, cinta. Allah adalah kasih. Ini kata Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Veritatis Splendor, kecemerlangan kebenaran. Tuhan menciptakan manusia bebas bukan supaya ditentukan, tetapi supaya bisa mencintai. Nah, dalam logika Calvinis,
cinta menjadi hasil program. Tidak ada cinta sejati tanpa kebebasan. Maka jika kehendak bebas manusia hanya topeng dari ketetapan kekal, apa artinya kasih, apa artinya iman, dan apa artinya pertobatan? Itu hanyalah performa yang telah ditulis. Kamu cuma berakting saja. Aktingnya juga kamu tidak berkehendak untuk berakting. Bahkan kamu dipredestinasi untuk berakting juga. Kamu adalah boneka pencet menurut istilah Deckengades yang juga adalah seorang Calvinis. Ya, kita bisa paham kenapa istilah boneka pencet bisa muncul dan itu dituduhkan kepada Katolik. Katanya boneka pencetnya Paus, padahal itu benar-benar pantulan, cermin dari teologi mereka. Karena mereka adalah boneka pencet di tangan Tuhan. Sayang sekali dia sukses menjadi Protestan Calvinis. Oke. Poin yang kedua, ada tegangan yang tidak terpecahkan tanpa solusi. Tuhan menentukan, dan di satu pihak manusia tetap bertanggung jawab. Logikanya ada di mana ya? Tuhan yang buat, tapi kok yang diminta pertanggungjawaban manusia? Ada yang percaya teologi seperti ini? Budi Asali itu menegaskan dua hal sekaligus, ya, bahwa Tuhan menetapkan semua hal bahkan dosa. Tetapi ya di saat dia juga menegaskan bahwa manusia tetap bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatannya. Aneh ya. Ini disebut dalam filsafat sebagai kontradiksi performatif, yaitu menyatakan dua hal yang saling meniadakan, lalu memaksa keduanya tetap benar dengan menyebutnya misteri. Aduh, jungkir balik ala apa ini? Jadi dua hal itu sebenarnya saling meniadakan ya. Kalau Tuhan menetapkan semua hal, berarti manusia tidak bisa bertanggung jawab. Kalau manusia bertanggung jawab, berarti Tuhan tidak bisa menetapkan semua hal. Tuhan tidak menetapkan semua hal. Ya. Lalu memaksa keduanya tetap benar dengan menyebutnya misteri. Kita akan lihat kenapa terlalu cepat lari ke misteri. Nah, kalau Tuhan yang menetapkan Amnon memperkaos Tamar, dan itu tidak mungkin gagal terjadi, maka menyalahkan Amnon menjadi tidak masuk akal, ya kan? Tuhan sudah tetapkan saya pergi mencuri babi di kandang tetangga. Terus kenapa saya diminta bertanggungjawabkan? Itu Tuhan yang tetapkan. Suruh Tuhan hapus ketetapannya, baru saya bisa bertanggung jawab. Kecuali kita memaksa menerima absurditas. Absurd. Tuhan menetapkan, tapi kamu tetap salah. Tuhan tetapkan, you yang salah. Enak aja Tuhan itu. Ya. Budi mencoba keluar dari ini, tegangan ini dengan analogi rekaman tinju. Semuanya sudah direkam. Kayaknya salah di sini. Tapi petinju tetap memakai kehendaknya. Semua sudah direkam, petinju memakai kehendaknya. Agaknya di sini Budi Asali mengaburkan antara pengetahuan ilahi dengan ketetapan ilahi. Sayang sekali ya. Tapi itu tidak menyelesaikan soal sebab akibat. Kamu rekam, itu bukan kamu menyebabkan dia ikut seperti itu kan. Kamu hanya sekedar rekam, bukan kamu menyebabkan hasil rekaman itu terjadi. Jika dalam video pertandingan semua reaksi petinju telah direkam sebelumnya, apakah benar mereka bebas? Jika tidak bisa gagal, apakah masih bisa disebut tindakan moral? Kamu tidak perlu dipuji kalau kamu berhasil melakukan sesuatu. Itu Tuhan sudah tetapkan. Kamu tidak perlu dikutuk karena kamu bersalah sesuatu. Itu sudah Tuhan sudah tetapkan. Jadi kenapa teriak-teriak? Protestan tidak boleh teriak-teriak orang korupsi ya, karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Protestan tidak boleh teriak-teriak yang pokoknya itu semua sudah ditetapkan. Ya. Tuhan sudah menetapkan untuk gereja Katolik sesat. Kenapa kamu teriak-teriak misalnya? Kan Tuhan yang tetapkan supaya sesat kan? Terus berarti marahnya ke Tuhan dong, bukan ke orang Katoliknya. Begitu ya Budi Asali. Salam damai dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada pelarian ke dalam misteri yang tidak mendidik sama sekali. Tidak mendidik umat, tidak mendidik orang Kristen. Dalam teologi Katolik memang ada hal-hal yang disebut misteri iman. Ya ada, namanya misteri iman. Tetapi mysterium fidei dalam bahasa Latinnya, mysterium fidei yang sejati bukanlah zona bebas logika. Ya, itu kalau berhadapan dengan
teman-teman muslim kamu dibantai habis. Ya. Mysterium fidei bukanlah zona bebas logika. Misteri bukan berarti absurditas. Misteri bukan absurditas. Sebagaimana ditegaskan dalam Fides et Ratio, ensiklik dari Paus Yohanes Paulus II, iman dan akal budi bagaikan dua sayap yang memungkinkan jiwa manusia terbang menuju kebenaran. Fides et Ratio, GP II, Karol Wojtyła, Jana Pawła II. Ketika budi asali menolak menyelesaikan konflik antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia dengan dalih itu misteri, dia menghindari tanggung jawab intelektual. Ini bukan penghormatan pada misteri, tapi penguburan nalar, rib akal sehat di bawah label ketakutan akan keadilan Allah. Jadi akal sehat dikubur karena takut dengan keadilan Tuhan. Poin yang keempat, konsekuensi logis. Tuhan adalah sang penulis dosa. Jika semua hal ditentukan oleh Allah, termasuk dosa Daud dan Betsheba, pengkhianatan Yudas, kekerasan seksual seperti kasus Amnon, maka pertanyaannya, siapakah penentu real pertama dari semua dosa itu? Tuhan sendiri. Dalam logika murni Calvinis yang diklaim oleh Budi Asali, Tuhan bukan hanya mengizinkan dosa, Tuhan menciptakan situasi dosa sebagai bagian dari rencananya. Dengan itu, Allah kehilangan kebaikannya. Allah menjadi arbitrer yang memutuskan siapa yang diselamatkan dan siapa yang dibinasakan, tanpa peduli keadilan proporsional dan tanpa dasar kasih yang sungguh. Poin yang kelima, ada alternatif Katolik, damai. Kedaulatan dan kebebasan bertemu dalam kasih. Gereja Katolik menegaskan seperti ini. Tuhan adalah penyebab pertama, causa prima, segala yang ada, tetapi bukan penyebab langsung dari dosa. Dia tidak langsung menyebabkan dosa. Dia tidak langsung, kamu berdoa nanti kamu curi ayam ya, begitu. Tidak. Kebebasan manusia itu nyata, karena manusia adalah gambar dan rupa Allah, punya kehendak, dan kehendak ini bisa memilih mau ikut Tuhan atau lari dari Tuhan. Kemudian anugerah tidak membatalkan kehendak bebas, melainkan mengangkatnya. Anugerah itu mengangkat kehendak bebas, bukan membatalkan, meniadakan, mengeliminasi, memboneka pencetkan manusia. Predestinasi Katolik bisa lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 600 sampai 605, itu menekankan bahwa Allah merencanakan keselamatan semua orang dan bahwa kasih Allah universal Katolik. God predestines no one to go to hell. Katekismus Gereja Katolik 1037. Tuhan tidak menetapkan siapapun untuk masuk neraka. Tidak ada. Keadilannya tidak menyamar sebagai kekuatan sewenang-wenang, tapi bertumbuh dalam kasih yang menghormati kebebasan ciptaannya. Cinta itu menghargai kebebasan. Kalau kau paksa dia, itu bukan mencintai dia lagi. Itu perkosa dia, perkaos dia. So my friends, jangan hapus akal demi membela dogma. Sekali lagi, jangan buang akal demi membela dogma. Budi Asali dan sistem Calvinis membawa umat pada iman yang menyerah, bukan menyerahkan diri. Mereka dituntut percaya pada Tuhan yang mengatur segala sesuatu, termasuk dosa, tetapi tetap menuntut tanggung jawab moral dari para pelaku. Ketika logika tersudut, jawabannya adalah itu misteri. Padahal, misteri sejati dalam iman bukanlah kontradiksi, melainkan kedalaman yang belum selesai diselami, bukan kebodohan yang dilabeli kekudusan. Follow for more into the jungle of Protestantism.